Selamat malam rekan-rekan peserta webinar sekalian. Selamat datang di online knowledge sharing session One SAP Meets Data Analyst. Bagaimana kolaborasi keduanya dalam konteks supply chain. Perkenalkan, saya Vincent Aubert yang akan memandu jalannya acara malam ini sebagai Master of Ceremony sekaligus moderator dari awal hingga akhir sesi. Sebelum kita memulai, demi kelancaran dan kekondusifan acara, diimbau kepada seluruh peserta untuk tetap menonaktifkan mikrofon sepanjang pemaparan materi berlangsung. Jika ada poin yang ingin ditanyakan, silakan langsung dituliskan di kolom chat Zoom dengan format nama underscore asal instansi underscore pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kami rekap dan dibahas pada sesi Q&A nanti. Di era transformasi digital saat ini, integrasi antara sistem ERP seperti SAP dan analisis data yang kuat merupakan salah satu komoditi paling strategis di industri skala besar, khususnya pada manajemen rantai pasok. Malam ini kita akan mengupas tuntas kolaborasi tersebut melalui 3 sub materi utama, yaitu SM100, SM300, dan data analis. Sesi ini akan dibawakan oleh para narasumber yang tersertifikasi di bidangnya. Telah hadir bersama kita, saya sendiri Vincent Albert H, Asaika Lisdiana, Naila Arusida, yang terakhir ada Rifdi Aditya. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Kepada rekan-rekan pembicara, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Kak Vincent. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Aulia Rusda. Di sini saya adalah salah satu pemateri yang bersertifikasi SAP SCM 100 dan juga SCM 300. Di sini saya akan memaparkan apa pemaparan singkat ataupun overview mengenai apa saja sih yang akan kita bahas dalam uh, knowledge sharing pada malam hari ini. Sebelumnya izin kepada para hadirin, saya mengucapkan terima kasih karena telah bergabung sekali lagi. Dan di sini izinkan saya untuk memaparkan materi pertama, yaitu kurang lebih ini seperti pendahuluan atau latar belakang mengenai topik webinar kita pada malam hari ini, yaitu mengenai tantangan utama dalam dunia supply chain manufacture. Nah, di sini uh, saya ingin menjelaskan bahwa uh, dalam di era industri modern ini, tantangan terbesar bagi sebuah perusahaan manufaktur adalah sebuah ketidakpastian atau uncertainty. Tentunya mungkin rekan-rekan di sini ataupun Bapak Ibu yang hadir pada webinar pada malam hari ini sangat familiar mengenai uh, tren. Jadi tren ini tuh sangat berpengaruh dalam dunia kita eh, dan sangat menjadi main topik dalam dunia manufacturing ataupun enterprise. Nah, di sini apalagi sebuah manufaktur yang menghasilkan produk begitu tentunya akan ada saat-saat di mana tren penjualan itu naik ataupun tren penjualan itu turun. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ketidakpastian atau uncertainty. Nah, dari ketidakpastian ini menciptakan dua risiko utama, risiko yang paling besar dan yang selalu ditemui oleh sebuah perusahaan manufaktur. Yang pertama itu adalah overstock ataupun kelebihan stok dan stock out, kekurangan stok. Jadi eh, yang kita tahu overstock itu tidak baik, kelebihan stok itu nggak baik ya. Begitupun juga dengan kekurangan stok. Mungkin kita familiar gitu kalau misalkan sebuah produk itu em, mengalami kekurangan stok, tentunya yaitu adalah suatu hal yang negatif. Namun ternyata kelebihan stok itu juga menjadi salah satu hal negatif dan bisa menjadi salah satu penyebab perusahaan itu menghabiskan banyak dana gitu untuk menutupi kelebihan stok ini juga. Nah, sepanjang materi kita pada malam hari ini, kami dari tim pemateri akan membawakan materi mengenai bagaimana supply chain dan data analis itu bekerja sama dan terintegrasi, dan kami akan membawakannya dengan sebuah studi kasus. Di sini kami membawa sebuah studi kasus, yaitu studi kasus
eh, kita sebut saja PT Galato Segar Nusantara, yang dimana latarnya PT Galato Segar Nusantara ini adalah pabrik yang memproduksi es krim skala nasional dengan produk unggulan Matcha Gelato Cup. Es krim ini adalah produk yang sangat sensitif terhadap waktu dan juga suhu. Nah, di sini apabila perusahaan PT Galato Segar ini mengalami overstock atau kelebihan stok, maka hal-hal yang terjadi adalah yang pertama, modal yang tertanam itu akan mati di inventory karena akan habis gitu untuk mengelola inventory si es krim ini apabila es krim ini tuh overstock. Dan yang kedua adalah biaya untuk menyimpan cold storage ini membengkak drastis. Sesuai yang kita tahu, cold storage itu pasti memakan biaya listrik yang sangat besar. Nah, ini akan menyebabkan anggaran ya atau biaya dari pabrik ini itu akan membengkak, sangat membengkak. Nah, untuk yang ketiga, itu adalah resiko produk es krim yang kadaluarsa. Tentunya kita tahu bahwa produk makanan ini adalah salah satu produk yang harus fast moving gitu ya, fast moving consumer goods atau FMCG. Jadi untuk produknya harus berjalan dengan cepat begitu. Nah, lalu apa sih yang terjadi apabila PT Gelato Segar Nusantara ini mengalami kekurangan stok atau stock out? Maka yang terjadi adalah Eh, di sini mungkin saya tambahkan bahwa ceritanya PT Galato Segar Nusantara ini sedang berada di bulan kemarau, yang mana tentunya bulan kemarau kita tahu panas ya, dan pasti ini adalah salah satu momentum di mana tren penjualan es krim akan naik gitu. Nah, apabila PT Gelato Segar Nusantara ini gagal untuk memenuhi kebutuhan stok yang pas gitu, maka akan terjadi stock out. Yang mana stock out ini juga akan menghasilkan tiga risiko utama, yaitu yang pertama adalah kehilangan momen. Ini adalah hal-hal yang sangat riskan dan banyak negatifnya begitu. Jadi akan kehilangan momen untuk panen keuntungan, untuk mengambil menghasilkan sales revenue sebanyak-banyaknya, akan kehilangan momentum apabila gagal memenuhi stok yang pas atau stock out. Nah, lalu yang kedua resikonya adalah penurunan drastis tingkat kepuasan pelanggan. Karena seperti yang kita tahu, tren sedang naik, tapi stoknya tidak terpenuhi atau gagal terpenuhi. Maka akan banyak tentunya nih customer-customer yang tidak mendapatkan produk gitu. Nah, ini akan menyebabkan kekecewaan begitu. Jadi customer service levelnya akan menurun gitu. Mereka akan kecewa kayak kenapa saat tren naik gitu produknya kosong di mana-mana. Nah, untuk risiko yang ketiga di sini adalah kekosongan utilities mesin di lantai pabrik. Jadi kalau stock out nggak ada barangnya, maka mesin di lantai pabrik juga akan tidak berfungsi gitu dan tidak berfungsian mesin pabrik ini juga sama akan menyebabkan cost juga karena mesin ini nanti jadi akan rusak, jadi sama aja jadi overstock dan stock out sama-sama memiliki risiko yang negatif bagi sebuah perusahaan. Lalu boleh di next. Operator boleh tolong di next untuk slide-nya. Nah, dari masalah yang sudah saya paparkan tadi terkait overstock dan juga stock out gitu dalam dunia manufaktur, maka apa sih solusinya? Eh, Di sini kami akan membahas dua solusi utama, yaitu dua pilar solusi, yaitu integrasi proses dan data. Nah, untuk mengatasi uncertainty atau ketidakpastian dalam dunia manufaktur tadi, maka industri itu mengandalkan sinergi antara dua pilar utama, yaitu sistem ERP atau yang merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning, khususnya yang akan kita bahas malam ini adalah supply chain dan data analytics. Nah, jadi bagaimana sih kedua hal ini menjadi solusi dari uncertainty tadi? Nah, yang pertama, mungkin kita bahas dulu terkait sistem ERP. Jadi sistem ERP ini atau Enterprise Resource Planning, khususnya di bagian Supply Chain Management, akan bertindak sebagai sebuah pilar standarisasi proses dan juga eksekusi. Nah, khususnya
framework yang kita gunakan ataupun software yang kita gunakan adalah SAP di sini. SAP adalah salah satu software ERP paling terkemuka di dunia yang sudah ada sejak tahun 80-an dan sampai saat ini masih eksis digunakan oleh enterprise-enterprise yang raksasa. Nah, di sini SAP akan memastikan seluruh data operasional itu terintegrasi, mulai dari akuntansi, gudang, hingga inventory, juga manufacturing, semuanya terintegrasi lewat SAP ini. Lalu, selanjutnya ada data analytics. Nah, di sini tidak hanya sistem ERP sendiri, atau khususnya SAP Supply Chain, di sini akan dikombinasikan dengan data analytics yang mana nantinya akan bertindak sebagai pilar optimasi dan juga kecerdasan bisnis. Yang mana nanti data analis itu akan mengekstrak, membersihkan, dan menganalisis data untuk memberikan prediksi yang jauh lebih akurat daripada sekedar perhitungan eh, forecasting atau matematika tradisional atau statistika tradisional. Jadi eh, kedua hal ini nantinya akan menjadi sebuah eh, superpower untuk mengatasi uncertainty dalam perusahaan manufaktur. Mungkin sekian yang saya jelaskan mengenai background dari materi kita pada malam hari ini. Harapannya rekan-rekan di sini bisa menyimak dengan baik. Apabila ada pertanyaan nantinya, boleh ditanyakan di kolom chat apa sebelum Q&A, dan jika tidak, mungkin harapannya ini akan memberikan insight baru bagi teman-teman, baik yang memiliki spesifikasi di bidang ini ataupun bagi teman-teman yang awam. Jadi teman-teman harapannya bisa tahu gitu, wah ternyata dunia manufaktur itu seperti ini, begitu dunia enterprise itu seperti ini. Mungkin sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke MC, Kak Vincent, silahkan. Baik, langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama, di SM 100 akan dipaparkan oleh teman saya, Saika. Untuk waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Vincent. Perkenalkan, saya Asaika Lisdiana Intias. Di sini saya akan melanjutkan estafet materi dari pembicara pertama, yaitu Naila. Di bagian kedua ini, kita akan masuk ke bagian yang tidak kalah seru ya, teman-teman, yaitu fondasi perencanaan operasional di dalam sistem SAP SCM 100. Nah, sebelum kita bedah eh, langkah-langkah detailnya, mari kita lihat dulu gambaran besar apa itu SCM 100. Kalau teman-teman perhatikan di ilustrasi di layar saat ini, ada gambar seorang profesional di depan panel kontrol yang rumit. Nah, SAP SCM 100 ini kasarnya adalah ruang kendali atau otak dari seluruh aliran rantai pasok di dalam sistem SAP. Nah, modul ini tidak hanya bicara tentang pabrik, tetapi merancang peta jalan raksasa, mulai dari bagaimana kita meramal kebutuhan pasar, merencanakan bahan baku dari supplier, mengatur kapasitas mesin, hingga memastikan barang jadi sampai ke tangan konsumen pada waktu yang tepat dengan biaya yang seefisien mungkin. Nah, dan di fase awal SCM 100 ini, fokus utama kita adalah menentukan arah operasional tersebut secara cerdas, tepat sebelum tombol on pada mesin-mesin raksasa di pabrik mulai dinyalakan. Bisa di next. Nah, teman-teman sekalian, langkah pertama di fase ini kita sebut sebagai Sales and Operation Planning atau biasa disingkat SNOP. Nah, kalau kita lihat definisinya di layar device masing-masing, SNOP ini adalah proses perencanaan yang terintegrasi. Tujuannya itu simpel, yaitu untuk menyelaraskan antara demand atau permintaan pasar dengan supply atau kapasitas produksi pabrik. Nah, di SCM 100 ini, proses SNOP ini dipakai untuk menyusun rencana produksi agregat jangka menengah. Agar kita tidak pusing dengan teori ya, mari kita misalkan pada studi kasus dari PT Gelato Segar Nusantara yang ada di bagian kanan slide.
Oke, teman-teman, bayangkan kita berada di posisi manajemen mereka. Bulan depan diprediksi akan memasuki musim kemarau yang panjang. Di satu sisi, tim marketing ini membawa data demand. Mereka sangat optimis permintaan eh, gelatonya akan melonjak tinggi karena cuaca panas. Namun di sisi lain, tim fasilitas membawa kabar mengejutkan dari sisi supply, kalau satu mesin pendingin pabrik mereka harus dinonaktifkan untuk perawatan rutin atau maintenance. Eh, Selanjutnya, disinilah kehebatan modul SAP SCM 100. Kita ini tidak perlu tebak-tebakan atau berdebat kusir di ruang rapat. Kedua data yang bertolak belakang ini langsung bisa dimasukkan dan dipertemukan di dalam sistem untuk disimulasikan. Lalu apa hasilnya? Manajemen bisa langsung melihat secara real apakah kapasitas pabrik mereka yang tersisa eh, masih sanggup untuk mengejar target pasar tanpa harus memaksa kerja mesin lainnya. Keputusan ini bisa diambil dengan kepala dingin berdasarkan data yang akurat. Nah, sekarang setelah rencana besar atau rencana agregat tadi disepakati di tahap SNOP, apa langkah selanjutnya? Mari kita pindah ke slide berikutnya. Nah, terima kasih. Setelah kita punya rencana agregat, sistem SAP akan membawa kita masuk ke tahap berikutnya yang dinamakan demand management. Output utama atau goal akhir di tahap ini adalah menghasilkan dokumen yang disebut PIR atau Plan Independent Requirement. Nah, PIR ini gampangnya adalah angka ramalan atau target kebutuhan produk yang harus disiapkan oleh pabrik pada periode tersebut. Nah, mari kita lanjutkan studi kasus di PT Gelato Segar Nusantara tadi ya. Kali ini khusus untuk varian favorit banyak orang, yaitu matcha gelato cup. Bayangkan eh, tim planner kita membuka menu manajemen di sistem SAP. Nah, ini untuk menentukan target bulan depan. Secara standar, sistem ERP tradisional seperti SAP akan menghitung PIR ini menggunakan rumus matematika forecasting tradisional, bisa berupa moving average atau exponential smoothing. Nah, sistem ini murni membaca sejarah, yaitu yaitu data historis penjualan internal mereka pada bulan atau tahun-tahun sebelumnya. Ketika sistem mengeksekusi rumus tersebut, keluarlah rekomendasi angka PIR otomatis. Kita misalkan di sini angkanya adalah 10.000 cup. Nah, namun di sini letak poin penting yang ingin saya bagikan ke teman-teman di sesi sharing hari ini. Kita harus menyadari adanya batasan sistem ERP tradisional. Nah, di angka 10.000 cup ini adalah hanya angka prediksi yang kaku. Nah, mengapa? Karena algoritma matematika standar di dalam SAP hanya membaca data internal masa lalu. Jadi kap- eh, sistem tidak tahu kalau bulan depan itu ternyata akan ada musim kemarau yang panjang, yang ekstrim. Nah, sistem juga tidak tahu kalau ada kompetitor yang baru buka di sebelah pabrik mereka. Atau tiba-tiba rasa matcha gelatonya itu sedang banyak peminatnya. Nah, faktor-faktor eksternal di luar pabrik ini tidak terbaca oleh rumus standar SAP. Jadi, angka PIR 10.000 cup ini adalah titik start yang sangat baik untuk memulai produksi. Tetapi, sebagai planner modern, kita tetap butuh intuisi dan analisis data eksternal agar angka perencanaan kita tidak meleset jauh di dunia nyatanya.
Nah, dari semua tadi, apa kesimpulannya? Sistem SAP SCM 100 ini memberikan kita fondasi perencanaan operasional yang sangat kokoh lewat integrasi SNOP dan otomatisasi demand management. Tugas kita sebagai praktisi adalah melengkapi data sistem tersebut dengan realita dasar yang dinamis. Nah, setelah kita memiliki fondasi perencanaan operasional yang matang, apa nih langkah selanjutnya? Nah, apa langkah selanjutnya dan bagaimana kita mengelola detail kebutuhan material dan produksinya? Nah, untuk menjawab hal tersebut, mari kita simak materi berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya yang sudah sangat siap ya, yaitu Vincent. Kepada Vincent, waktu sepenuhnya saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk rekan saya, Saika. Untuk selanjutnya adalah material requirement planning atau MRP run. Untuk dalam MPP run ini begitu angka PR, misalnya target produksi 10.000 unit dimasukkan ke dalam SAP, sistem akan menjalankan fungsi MRP atau Material Requirements Planning secara otomatis. MRP melakukan 3 compilation logik untuk menghitung. Yang pertama ada Net Requirement Calculation, yaitu mengecek stok yang ada di gudang saat ini, atau current inventory, dan pesanan yang sedang berjalan atau on order stock. Yang kedua ada bill of material atau BOM, itu mengalihkan target produk jadi dengan kebutuhan bahan mentahnya secara detail. Yang ketiga ada procurement and production proposal, otomatis menerbitkan purchase request atau permintaan pembelian ke supplier jika bahan baku kurang dan menerbitkan plan order atau rencana produksi untuk lantai pabrik. Terus selanjutnya adalah studi kasus. Untuk studi kasus sendiri ini ketika angka PR-nya 10.000 cup dikunci, tim planner menjalankan MRP run atau kode transaksi MD02 di SAP. Dalam hitungan detik, sistem melakukan 3 hal otomatis. Yang pertama ada net recruitment atau SAP mengecek gudang dan tinggal 2.000 biji. Yang kedua, BOM calculation atau SAP menghitung resep dan tahu bahwa untuk membuat sisa 8.000 cup dibutuhkan tambahan 400 liter susu murni dan 80 kilo bubuk matcha. Yang ketiga ada proposal, yaitu SAP otomatis menerbitkan purchase request atau dokumen perintah beli ke supplier susu dan cup plastik agar bahan baku datang tepat waktu sebelum produksi dimulai. Nah, itu tadi pemaparan gambaran bagaimana SAP SCM 100 mengelola seluruh data transaksi logistik dan rantai pasok secara terstruktur di perusahaan skala besar. Namun, data yang menumpuk di sistem SAP ini tidak akan menjadi insight bisnis yang matang tanpa adanya proses analisis yang mendalam. Oleh karena itu, disinilah peran penting seorang data analis masuk untuk mengolah big data tersebut menjadi keputusan strategis untuk membedah bagaimana kolaborasi dan eksekusi data analis tersebut. Langsung saja kita simak pemaparan materi dan narasumber ketiga kita, yaitu Karifdi Aditya selaku Certified Data Analyst. Kepada Karifdi, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi kita udah membahas bagaimana SAP SCM 100 menjadi fondasi perencanaan operasional, mulai dari SOP, demand management, hingga MRP. Sekarang pertanyaannya, apakah itu sudah cukup? Belum tentu ya kan. SAP memang powerful,
Tapi disinilah peran data analis hadir sebagai booster untuk meningkatkan akurasi prediksi yang dihasilkan. Jadi, mari kita masuk ke bagian booster akurasi prediksi oleh data analis. Sebelumnya mungkin sebelum masuk ke materi inti, izinkan saya memperkenalkan sebenarnya siapa sih data analis itu? Karena mungkin ada di antara teman-teman yang sering dengar istilahnya, tapi belum kebayang konkretnya ngapain aja. Secara sederhana, data analis adalah seorang yang bertugas mengumpulkan, membersihkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menghasilkan insight atau wawasan yang bisa membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Kalau diibaratkan, data analis itu seperti penerjemah, penerjemah atau jembatan lah. Data mentah yang berupa angka-angka yang bagi orang awam mungkin terlihat membingungkan, menjadi cerita yang mudah dipahami, alias bisa langsung ditindaklanjuti. Lalu skill utama seorang data analis, secara umum ada beberapa skill utama. Data extraction, data cleaning, lalu ada visualization, lalu ada storytelling with data, karena percuma kita punya insight bagus kalau tidak bisa dikomunikasikan dengan baik. Jadi seorang data analis juga harus bisa bercerita dengan data. Lalu apa tools yang digunakan kalau bicara sebuah tools? Biasanya seorang data analis itu bekerja dengan tools seperti Python untuk analisis, SQL, query database, Excel untuk quick analysis. Untuk visualisasi biasanya dipakai yaitu tools dari Power BI. Tapi hari ini yang menarik adalah kita akan lihat bagaimana skill data analisis ini bisa bersinergi langsung dengan sistem SAP yang sudah berjalan di perusahaan. Lalu apa relevansi di supply chain? Nah, karena di era industri modern, perusahaan manufaktur itu menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Data penjualan, data produksi, data inventory, supplier, dan masih banyak lagi. SAP sebagai sistem ERP memang sudah sangat bagus dalam mengelola dan menstandarisasi proses bisnis. Tapi untuk mengolah data tersebut sebagai prediksi yang lebih akurat, menemukan pola tersembunyi, atau mengoptimalkan keputusan disitulah data analis berperan sebagai booster atau pendamping sistem SAP. Jadi bisa dibilang SAP itu adalah mesinnya dan data analis adalah mekaniknya untuk memastikan mesin itu berjalan dengan performa optimal berdasarkan data. Oke, next. Lalu kita masuk ke data extraction dan cleaning. Langkah pertama yang dilakukan data analis adalah mengekstrak data dari tabel-tabel SAP seperti data penjualan, data pergerakan barang, dan data lainnya. Nah, data ini kemudian dibersihkan melalui proses yang kita sebut data cleaning. Kenapa ini penting? Karena di dunia nyata, data itu tidak selalu bersih. Ada yang kosong, ada yang duplikat, atau missing value. Ada juga data yang terlalu ekstrim, yang kita sebut sebagai outlier. Kalau data seperti ini langsung dimasukkan ke model, hasilnya bisa menyesatkan. Kita kembali ke studi kasus. Hmm, Seorang data analis di PT Gelato Segar Nusantara ingin menganalisis data penjualan historis es krim matcha selama 3 tahun terakhir dari database SAP. Nah, setelah kita dapat data, kita ekstrak, lalu kita proses cleaning. Analis menemukan satu anomali yang menarik, ada lonjakan misalnya, lalu ternyata ada event spesifik, misalnya promo besar-besaran atau momen musim panas di suatu wilayah. Nah, inilah tanpa data cleaning yang benar, anomali seperti ini bisa membuat model prediksi kita salah arah. Prediksi angka yang terlalu tinggi secara konsisten, padahal itu hanya kejadian sesaat. Jadi proses ini benar-benar krusial sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Oke, next. Oke. Kita lanjut ke bagian Advanced Time Series Forecasting. Ini termasuk bagian yang menarik juga.
Bedanya apa dengan fungsi forecasting standar di SAP? Di dalam SAP, metode peramalan biasanya menggunakan pendekatan tradisional seperti moving average atau exponential smoothing. Metode ini bagus, cuman terbatas. Nah, sebagai data analis, kita bisa menggunakan data internal SAP yang sudah kita bersihkan tadi, lalu mengombinasikannya dengan variabel eksternal atau yang biasa kita sebut external factors, seperti data cuaca, tren media sosial, event, atau kita bisa pakai juga data dari kompetitor. Dalam pendekatan ini, kita menggunakan metode analitik yang lebih lanjut seperti time series analysis yang mempertimbangkan pola musiman, tren jangka panjang, dan faktor-faktor di luar data historis. Kalau kita kembali ke studi kasus kita, data mengombinasikan data penjualan bersih dari SAP dengan dua data eksternal. Misalnya dari pertama, perkiraan cuaca dari BMKG. Kalau cuaca panas, penjualan es krim tentu meningkat. Faktor yang kedua mungkin kita bisa pakai dari jadwal festival budaya kota, yang dimana biasanya terjadi lonjakan permintaan. Dengan metode time series analysis yang mempertimbangkan faktor-faktor ini, model kita bisa memberikan prediksi yang jauh lebih akurat dibandingkan sekedar perhitungan matematis tradisional di dalam SAP. Hasilnya apa? Prediksi yang lebih realistis. Misalnya, bulan depan kita perlu mempersiapkan 13.300 scrap, bukan angka bulat 3.000 13.500 atau 14.000 yang mungkin terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, output untuk sistem itu apa? Setelah kita punya angka prediksi yang lebih akurat, terus gimana? Apakah hasilnya cuma jadi laporan yang ditaruh di meja? Nah, tentu tidak. Inilah bagian terakhir output untuk sistem angka hasil analisis yang sudah divalidasi ini. Kemudian kita serahkan kembali untuk dimasukkan ke dalam sistem SAP. Begitu angka ini masuk ke sistem SAP, otomatis data tersebut menjadi input untuk perencanaan hingga pemesanan bahan Iya. baku ke supplier. Jadi pekerjaan kita sebagai data analis tidak berhenti di Excel atau sistem kita sendiri, yaitu aslinya benar-benar terintegrasi dalam operasional perusahaan melalui SAP. Jadi untuk merangkum peran data analis di sini, kita adalah jembatan antara data mentah dan keputusan yang akurat. Kita mengekstrak, membersihkan metode yang lebih advance, lalu mengembalikan hasilnya ke dalam ekosistem SAP agar bisa dieksekusi di lantai pabrik. Dan bicara soal eksekusi di lantai pabrik, saya serahkan kembali ke rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih untuk teman saya, Rifdi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Naila. Untuk waktu dan layar, dipersilahkan Kak Naila. Baik, terima kasih banyak sebelumnya untuk Kak Vincent, Kak Asa, dan Kak Rifdi yang udah menjelaskan materi mengenai SAP SCM 100 terkait planning begitu. Lalu dilanjutkan dengan peran data analis terkait hasil planning tersebut. Dan di sini saya kembali dengan saya lagi, Naila. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan begitu. Tadi setelah melakukan PT Galato Segar Nusantara ini melakukan planning gitu karena udah masuk musim kemarau, eh, mereka harus mulai mereka harus mulai untuk merencanakan produksi karena akan ada lonjakan tren peluang untuk meraup sales revenue besar-besaran. Lalu tadi sudah dilakukan planning. Lalu oleh Kak Rifdi sudah dijelaskan juga bahwasannya seorang data analis nantinya akan membantu lagi untuk menghasilkan forecasting atau dalam bahasa Indonesianya itu forecasting atau penghitungan tren gitu ya yang lebih akurat dengan faktor-faktor eksternal lainnya yang tidak ada di SAP begitu. Nah, di sini saya Naila akan menjelaskan lanjutannya setelah di planning, setelah dianalisis lebih dalam. Di sini SAP SCM 300 itu akan melakukan eksekusi manufaktur di lantai pabrik atau bahasa industrinya adalah shop floor. Nah, mungkin boleh di next, Kak Vincent.
Nah, untuk elemen dasar elemen master data manufaktur ini, yang pertama bahasan kita adalah terkait master data manufaktur. Nah, di sini saya ambil dari modul SAP SCM 300 di figur 16. Nah, di sini yang dapat kita lihat gitu. Dari SCM 300 Business Process in Manufacturing di figur 16 terkait master data for production order, ketika sebelum sebuah perintah produksi dijalankan, SAP SCM 300 itu akan mengunci dua dokumen yang paling penting. Mungkin di sini boleh di take notes. Dua dokumen paling penting yang akan menjadi dasar sebuah perintah produksi itu yang pertama adalah BOM. Tadi sebelumnya udah dibahas di SCM 100, BOM bukan bom yang meledak, tapi bom ini merupakan singkatan dari Bill of Materials dan juga routing. Apa sih Bills of Material atau BOM dan routing itu? Jadi untuk BOM sendiri tadi mungkin akan saya jelaskan ulang ya untuk refresh memory gitu. Jadi untuk BOM merupakan daftar terperinci mengenai komponen atau bahan baku beserta takaran presisinya. Jadi eh, kita mau pabrik es krim nih. Untuk membuat sebuah es krim apa aja komponen-komponennya? Mungkin susu, perisa, dan lain-lain. Dan juga bahan baku beserta takaran presisi untuk membuat, misal kita buat tadi mau udah dapat nih angka PIR-nya ya, individual requirement-nya udah dapat PIR-nya 10.000 cup. Nah, untuk menghasilkan 10.000 cup es krim itu berapa sih bahan baku yang dibutuhkan dan takaran presisinya berapa? Itu adalah BOM. Nah, untuk routing sendiri, sedangkan untuk routing sendiri itu merupakan eh, langkah-langkah operasional yang berurutan yang harus dilewati di lantai pabrik. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwasannya dalam sebuah pabrik itu eh, pasti ada station-stationnya. Nah, masing-masing shop floor atau station ini atau lantai pabrik ini akan memproduksi mungkin di shop floor pertama itu adonan es krimnya dibuat. Lalu di shop floor kedua es krimnya dicetak. Lalu di shop floor ketiga atau di work center ketiga itu es krimnya dibekukan. Lalu yang terakhir baru melakukan pengemasan. Nah, disinilah eh, dua dokumen utama sebelum perintah produksi dijalankan. Jadi yang pertama harus tahu materialnya, komposisinya. Yang kedua itu harus tahu langkah-langkahnya apa saja. Nah, di sini di dalam SAP SCM 300 modul yang kita bahas pada malam ini dijelaskan bahwa master data ya atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk production order untuk melakukan produksi sebenarnya selain BOM dan routing itu juga ada hal-hal lain nih yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu untuk material sendiri. Nah, di sini merupakan master data for the material itu untuk produk dan komponennya. Ini BOM tadi sudah saya jelaskan. Nah, tadi work center sempat saya singgung terkait work center. Work center itu apa sih? Jadi work center itu adalah tadi station dari sebuah pabrik. Nah, stationnya yang isinya itu adalah nilai-nilai standarnya dari pabrik, terus kapasitasnya yang bisa dihasilkan itu berapa, kapasitas produksinya berapa, lalu untuk formulanya dan juga tipe aktivitas dari eh, kegiatan produksi ini apa aja. Routing tadi sudah saya bahas dan yang selanjutnya adalah PRTs. Jadi ini adalah production resources atau tools. Jadi kayak alat-alat apa saja gitu yang digunakan untuk melakukan produksi ini. Nah, mungkin kita kembali lagi nih. Tadi saya udah bahas secara teori mengenai apa yang ada di modul SAP Siap 300 gitu. Nah, mungkin kita balik lagi nih ke studi kasusnya PT Gelato Segar Nusantara tadi dengan maca gelato cup-nya gitu. Jadi untuk memudahkan gini mungkin teman-teman memahami. Jadi eh, yang pertama kita bahas BOM-nya dulu ya tadi, bill of materialnya. Jadi tadi udah masuk untuk peer-nya. Sudah masuk untuk peer-nya ada di 10.000. Nah, jadi 10.000 lalu setelah itu tadi oleh data analis mungkin sudah menghasilkan lagi untuk ternyata 10.000 itu bukan nilai yang tepat. Nah, sekarang setelah dilakukan analisis lebih dalam di data analisis itu menghasilkan ternyata kita butuh untuk 13.500 cup di 13.500 cup untuk produksi pada saat musim kemarau ini. Nah, sistem SAP SCM 300 itu akan mengunci data master BOM-nya yang pertama yaitu takaran presisi per cupnya. Misalkan 50 liter susu murni, 10 kilogram bubuk matcha dan 5
eh, 5 kilogram gula misalkan. Nah, lalu nanti sistem dari SAP ini akan otomatis menghitung total kebutuhan untuk 13.500 cup tersebut. Nah, lalu setelah itu di routing. Nah, dokumen selanjutnya adalah routing yang tadi saya jelaskan, yaitu akan SAP ini akan menetapkan rute produksi. Nah, rute produksinya itu yang pertama nanti misalkan tadi saya singgung lagi terkait work center ya. Jadi untuk produksi ada stationnya, ada work centernya. Mungkin yang pertama nih di work center pertama adonan itu wajib masuk ke mesin pengaduk atau pasteurisasi susunya kan karena es krim butuh susu, jadi mungkin diaduk adonannya ataupun dipasteurisasi, misal. Dan ini juga penting untuk memasukkan waktu dari work center ini, yaitu misal untuk work center ini yang pertama itu waktunya 2 jam. Lalu setelah 2 jam dipasteurisasi, diaduk adonan es krimnya, akan masuk ke work center yang kedua, yaitu mesin pembeku. Nah, jadi diprogram oleh SAP di work center kedua ini, waktu yang diprogramkan adalah selama 4 jam dibekukannya. Setelah 4 jam lewat, masuklah kita untuk program ketiga, work center ketiga, yaitu pengemas. Jadi sudah es krimnya sudah jadi, sudah beku, barulah masuk ke mesin pengemas cup. Dan ini di SAP diprogram untuk 1,5 jam. Nah, jadi dari SAP ini nantinya akan bisa terintegrasi juga kepada mesin-mesin yang ada di pabrik untuk melakukan produksi ini. Nah, mungkin itu terkait eksekusi manufaktur ya dari eh, produksi es krim atau gelato tadi yang studi kasus kita yaitu PT Gelato Segar Nusantara. Mungkin untuk selanjutnya boleh di next. Nah, untuk yang akan saya bahas selanjutnya adalah mengenai production order cycle. Nah, di sini production order cycle ini merupakan salah satu figur yang saya ambil juga dari modul SCM 300 Business Process in Manufacturing di figur 18. Nah, jadi sebenarnya production order cycle itu di sini kalau kita lihat di gambar di layar rekan-rekan yang sudah hadir itu ada 17 langkah, ada 17 step. Namun mungkin pada malam hari ini akan saya ringkas saja gitu mengenai 4 step utama, yaitu order request atau di sini saya tulisnya untuk order creation and release. Lalu setelah itu ada goods issue, ada confirmation, dan yang terakhir adalah goods receipt. Apa sih itu semua gitu? Nah, jadi ketika sebuah plan order itu adalah order yang sudah direncanakan tadi ya, yang 13.500 cup tadi itu dikonversi menjadi sebuah production order atau perintah produksi resmi. Nah, production cycle itu akan terjadi. Jadi gambar yang ada di layar rekan-rekan ini akan terjadi gitu ketika sebuah production order itu sudah fix. Nah, lalu seperti yang udah saya bahas tadi gitu, untuk order creation dan release yang pertama. Apa sih order creation and release itu? Yang pertama, order creation and release ini merupakan sebuah perintah produksi untuk disetujui. Jadi komponen bahan baku itu dikunci oleh sistem agar tidak dipakai oleh divisi lain atau shop floor lain. Nah, sambil kita bahas studi kasusnya juga, jadi misal implementasinya nih, ketika seorang manajer produksi merilis sebuah production order untuk 13.500 cup matcha ice cream, nah secara otomatis stok susu dan matcha yang ada di gudang itu langsung dikunci statusnya oleh SAP. Nah, jadi artinya tim produksi es krim itu untuk rasa yang lain nih misal, jadi ini kan kita mau produksi es krim matcha, jadi untuk tim yang akan memproduksi rasa coklat itu tidak bisa lagi mengambil bahan baku tersebut, jadi intinya dikunci gitu, butuh 13.500 cup. Ketika udah ketika udah di program production ordernya, maka secara otomatis SAP ini nggak bakal lagi gitu, tim yang lainnya nggak bakal lagi bisa ngambil bahan baku tersebut. Jadi diutamakan mana uh, produk yang nilainya paling tinggi, yang saat itu sedang tren untuk diproduksi. Nah, untuk yang kedua adalah goods issue. Nah, goods issue ini apa? Secara teori, goods issue merupakan penyerahan bahan baku dari gudang, penyimpanan ke lini produksi. Nah, jadi pada tahapan ini, peran SAP itu adalah mengotomatisasi atau mengurangi saldo inventory bahan baku. Tadi yang udah saya bahas sebelumnya, ketika 13.500 cup matcha ice cream.
bahan bakunya dikunci, lalu disinilah di goods issue ini operator gudang itu akan mengirimkan, setelah dikunci, operator gudang itu akan mengirimkan bahan baku ke area mesin pengadukan. Jadi saat dokumen goods issue-nya itu diklik di SAP, sistem itu akan otomatis memotong saldo stok bahan baku di gudang dan mengubah statusnya menjadi eh, barang yang sedang dalam proses, atau dalam bahasa SAP-nya di sini adalah work in process. Namun ya, kita skip ke step selanjutnya, yaitu confirmation ya. Jadi secara teori confirmation itu merupakan ketika sebuah operator mesin tuh mencatat durasi kerja, aktual mesin dan tenaga kerja di SAP. Nah, jadi setelah proses selesai, nah jadi ketika nih tadi kan ada tahapannya tuh mulai dari pasteurisasi hingga pengemasan, es krim ini tuh dicatat gitu. Berapa lama totalnya waktunya habis? Tadi kan eh, pertama pasteurisasi 2 jam, pembukuan 4 jam, lalu tadi terakhir pengemasan 1,5 jam, berarti totalnya 7,5 jam. Nah, dalam confirmation inilah proses ketika setelah mesin pengemas di work center 3 tadi selesai, misal selesai mengemas 5.000 cup pertama, maka operator itu akan menginput data konfirmasi ke sistem SAP yang isinya merupakan shift 1 selesai mengemas 5.000 cup misalkan, durasi bekerjanya 7,5 jam. Nah, nanti data ini itu akan berguna kembali lagi bagi seorang data analis di kemudian hari untuk mengevaluasi efisiensi kecepatan mesin, efisiensi kerja pegawai-pegawai yang ada di sana juga. Itulah inilah salah satu poin dari integrasi SAP dan juga data analis tadi. Oke, mungkin kita lanjut ke poin yang terakhir ya di dalam production order cycle ini, yaitu adalah good receipt. Jadi secara teori, good receipt itu merupakan produk jadi yang udah selesai dikemas, jadi produk yang benar-benar jadi, udah dikemas dan akan dikirimkan kembali ke gudang. Jadi tadi gudang inventory, gudang bahan baku, ini produknya udah jadi, dan produk jadi ini akan kembali dimasukkan ke dalam gudang untuk sebagai produk siap jual. Nah, di sini sistem SAP itu akan otomatis menambah saldo stok. Jadi di dalam SAP yang tadinya misal sebelum produksi ini es krim matcha tuh ada 5.000 cup. Nah, setelah berhasil memproduksi 13.500 cup, maka akan diupdate di dalam sistem SAP menjadi 18.500 cup. Nah, ini baru akan dipindahkan ke dalam gudang pembuku raksasa gitu ya, atau cold storage, dan juga nantinya tim gudang tuh akan melakukan proses goods receipt ini. Jadi diupdate gitu statusnya, stoknya yang tadinya 5.000 bertambah 13.500 jadinya 18.500. Nah, status perintahnya pun udah menjadi selesai gitu, atau technically completed. Nah, dan juga barulah di sini nanti adalah akhir dari keseluruhan proses production cycle ini, nanti akan berpindah ke divisi lain, yaitu divisi penjualan yang akan siap mendistribusikan es krim ini ke supermarket ataupun perbelanjaan gitu ya, hingga akhirnya nanti akan sampai ke tangan kita sebagai konsumen. Mungkin boleh di next, Kak Vincent. Nah, di sini sebetulnya tadi adalah tahap terakhir ya dari bagaimana sih tadi prosesnya dari awal PT Gelato Segar Nusantara itu ya, dari planning, saya ulang lagi, dari planning, terus dianalisis forecastingnya yang tadinya, oh dari SAP kita cuman butuh 10.000 cup nih untuk musim kemarau tahun ini. Tapi ternyata setelah dianalisis oleh seorang data analis, eh, butuh 13.500 cup. Nah, lalu lanjut untuk di SAP STM 300-nya tadi, barulah kita memproduksi hasilnya. Nah, di sini saya ingin mereview kembali ya. Jadi, integrasi antara SAP Supply Chain dan Data Analytics itu eh, SAP SCM untuk yang modul 100-nya tadi, mereka melakukan planning, kerangkanya, memastikan 13.500 itu dibuat tanpa kekurangan, lalu data analytics memastikan untuk perusahaan tidak memproduksi secara babi buta, lalu tadi untuk sinergi keduanya inilah yang menghapus tadi, kembali lagi ke latar belakang kita, yaitu uncertainty atau ketidakpastian. Jadi, integrasi antara supply chain SAP yang kuat dengan seorang data analis mengamankan modal dari ancaman overstock dan juga stock out. Nah, jadi di sini PT Gelato Segar Nusantara bisa menghasilkan profit yang maksimal di bulan kemarau tahun ini. Nah,
ini ada sedikit kutipan, jadi sistem terbaik itu tidak beroperasi dalam isolasi. Mereka saling meneruskan tongkat estafet antara kecerdasan prediksi dan juga eksekusi yang presisi. Inilah pentingnya integrasi eh, SAP kembali lagi dan juga data analitik dalam sebuah proses manufacturing. Boleh di next, Kak Vincent? Oke, itu tadi adalah akhir dari sesi materi dan juga teori dari kami gitu. Dan saya harap di sini para peserta, rekan-rekan semua, Bapak Ibu belum bosan dengan saya, karena selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, kita akan masuk ke hands-on session, yaitu di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih tadi ngomong teori doang nih, SAP, SCM 100, SCM 300 gitu. Itu apa sih gitu? Eh, Sales and demand planning, terus work center, bla 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 apa. Nah, di sini saya akan melanjutkan sesinya. Di sini saya akan memberikan gambaran singkat. Jadi di SAP itu bagaimana sih tampilannya gitu. Nah, di sini saya hanya mengambil satu studi kasus, yaitu SAP SCM 100 ya tadi planning. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana sih executing sales and operation planning ya tadi. Sales and operation planning ini saya recall kembali adalah proses untuk merencanakan jumlah produksi dari sebuah satu siklus produksi begitu. Nah, di sini mungkin saya eh, nggak akan langsung hands-on di SAP-nya, tapi di sini saya akan memperlihatkan hasil hasil contoh dari pengerjaan executing sales and operation planning di SAP ini. Mungkin boleh di next, Kak Vincent. Nah, di sini langkah pertama adalah ini ya, mungkin boleh dilihat ya rekan-rekan. Jadi ini merupakan tampilan SAP. Tampilan SAP ini merupakan GUI versi ke-8 dan di sini adalah halaman Change Planning for Material atau dalam tiketnya itu adalah MC88. Nah, nah setelah melakukan login ke SAP, kita masukkan tiket MC88 ini, maka kita akan masuk ke halaman Change Planning for Material ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya di sini akan melakukan hands-on untuk sales and operation planning executing gitu. Nah, di sini kita akan memasukkan angka ramalan penjualan atau sales forecast yang merupakan hasil dari analisis tim data analis untuk periode 6 bulan ke depan di dalam baris sales ini di atas ini kan yang di ada highlight biru ini merupakan baris sales. Nah, di sini bisa kita lihat di situ untuk forecast 6 bulan ke depan, yaitu di bulan Oktober 2026 hingga di bulan Maret 2027. Nah, di sini dalam satuan pieces gitu, rencananya akan memproduksi masing-masing di bulan Oktober hingga Maret itu 100 pieces, 110 pieces, 110 pieces, 120 hingga di bulan Maret itu ada 150 pieces untuk di masing-masing bulannya. Nah, lalu selanjutnya apa? Boleh di next. Nah, eh, ini dia selanjutnya gitu masih di dalam tampilan yang sama gitu ya. Nah, jadi setelah memasukkan hasil sales forecast dari tim data, di sini kita akan memasukkan target stock level pada bulan-bulan tertentu yang fluktuatif atau rawan. Jadi kan dari bulan Oktober sampai bulan Maret tadi kan pasti akan terjadi fluktuatif ya atau lonjakan begitu untuk hasil-hasilnya, maka perlu kita inputkan untuk target stock levelnya. Nah, untuk apa? Nah, agar SAP dapat menjalankan fungsi otomatisasinya dengan baik agar sistem itu dapat menghitung dan mengisi baris production plan-nya secara presisi. Nah, jadi di sini kan bisa kita lihat tadi yang di baris sales di atas itu kan 100, 100. Nah, ini kita isikan di target stock levelnya. Ini kita isikan uh, 100, 210, 320. Ini eh, maksudnya adalah antisipasi gitu stok dari eh, jumlah pieces yang kita isikan di kolom sales tadi. Nah, mungkin boleh di next, Kak Vincent. Nah, ini dia kita udah masuk ke tahap ketiga ya, tahap selanjutnya. Nah, di sini setelah kita masukkan target stock levelnya tadi,
masih minus-minus gitu. Nah, rencana jumlah produk yang harus diproduksi kini otomatis berstatus match. Nah, maksudnya status match ini mampu memenuhi target penjualan sekaligus menjaga batas aman stok gudang. Nah, jadi tadi kan kita udah masukin nih eh, dari tim data untuk bulan Oktober salesnya 100 gitu. Nah, terus kita masuk juga di targetnya 100 juga. Nah, eh, di target stock level itu di target stock level ini itu angka-angka yang minus ini menunjukkan mereka tuh muncul karena sistem tuh mendeteksi adanya permintaan pasar, namun perusahaan kita itu belum bisa menjadwalkan aktivitas produksi pada tabel tersebut. Nah, sehingga di eh, tahap ketiga ini eh, kita melakukan sinkronisasi gitu setelah target stock level yang masuk pada bulan-bulan tertentu yang fluktuatif. Nah, SAP ini menjalankan fungsi otomatisasinya sehingga dia menghitung dan mengisi baris production plan secara presisi sehingga ini udah statusnya sudah match. Nah, angka di target stock level inilah yang nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menghasilkan production plan. Boleh di next, Kak Vincent? Nah, dari yang tadi itu akan kita save datanya karena nanti akan kita jadikan acuan untuk menghasilkan production plan. Nah, rencana yang tersimpan itu akan disimpan di dalam versi A00. Jadi versi A00 ceritanya udah kita setting di awal dan ini akan resmi menjadi acuan dasar bagi divisi gudang dan juga lantai pabrik untuk menjalankan proses pembelian bahan baku yaitu MRP run ya yang dibahas di oleh Kak Vincent sebelumnya. Dan juga nanti baru setelah itu, setelah MRP run atau pembelian bahan baku akan dieksekusi produksi secara fisik di SCM 300. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Saya di sini sebagai pemateri. Mohon maaf apabila tadi yang saya sampaikan ada yang kurang. Untuk sesi selanjutnya masih ada yang menarik, saya kembalikan kepada Kak Vincent. Oke, baik Kak Naila. Untuk sesi selanjutnya adalah Q&A. Pada sesi ini peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber. Untuk prosedurnya kalian akses di chat ya teman-teman ya. Untuk formatnya di nama underscore instansi underscore pertanyaan. Nanti kita akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi quiz. Nanti sesi Q&A-nya akan dijawab setelah quiz berlangsung. Untuk quiz tersebut, kalian bisa mengakses QR code yang ada di layar atau enggak join di kode yang ada di layar juga, teman-teman. Untuk selanjutnya akan dipandu oleh teman saya, Asaika. Untuk teman-teman yang eh, ingin mengakses kuisnya bisa diakses dari QR.
Oke teman-teman, kita akan tunggu sampai jam 8:35 untuk diaksesnya teman-teman ya. Aku ingatkan lagi teman-teman, untuk kuis ini tuh ada hadiahnya teman-teman, untuk juara pertamanya teman-teman. Hadiahnya itu menarik teman-teman, saldo e-wallet teman-teman. Kalian ngerjakan dengan sungguh-sungguh teman-teman biar dapat hadiahnya. Oke, teman-teman, mungkin izin aku take over kembali sessionnya untuk quiz. Eh, di sini karena udah lumayan rame yang join ya, kurang lebih ada 26 orang. Mungkin di sini aku mau mulai aja untuk quiznya. Jadi,
eh, perlu diingat kembali ya guys. Jadi untuk session quiz ini akan ada satu orang beruntung yang akan nanti memenangkan untuk saldo e-wallet. Nominalnya berapa? Boleh diikutin aja sessionnya. Untuk quiznya aku mulai dari 3, 2, 1. Good luck semuanya. Mohon maaf. Oke. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat hasilnya. Oke. Untuk sementara waktu, klasemen dipimpin oleh L. Di peringkat pertama, lalu di peringkat 2 ada M. Farel, dan di peringkat ketiga ada Bams. Kita lihat di sesi selanjutnya apakah akan berubah klasemennya. Pertanyaan kedua nih, apa yang terjadi jika PT Galatas Segara Nusantara mengalami stock out saat musim kemarau? Ini dari study case kita tadi ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya. Ternyata banyak yang benar. Dan masih dipimpin oleh L di peringkat pertama. Mungkin boleh di next. Kita next. Nah, kita next pertanyaan selanjutnya. Mengapa penting untuk mempertemukan data permintaan dasar dan kapasitas produksi dalam modul SAP SCM 100? Kira-kira apakah jawabannya? Tiga, dua, satu. Oke. Masih dipimpin oleh L juga di peringkat pertama. Peringkat tiganya dari tadi udah berubah, tapi sekarang masih peringkat satu masih dipegang oleh L. Mungkin kita lanjut ke soal berikutnya. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Wah, benar semua ini jawabannya. Oke, lagi-lagi peringkat satu masih dipegang oleh L. Peringkat tiganya udah berubah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jika tim planner ingin menetapkan target produksi es krim varian matcha gelato cup untuk bulan depan, langkah apa yang harus dilakukan di SAP? Ya, waktu habis. Wah, mantap ini. Peringkat satunya masih diduduki oleh L. Peringkat bawah-bawahnya udah kejar-kejaran dari tadi. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Salah satu langkah dalam MRP adalah Net Requirement Calculation. Apa yang dicek pada langkah ini? Kira-kira teman-teman.
Ini ada, aku spill nih, ini ada di materi tadi di SCM 100. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, wah lumayan banyak yang benar. Kita lihat peringkatnya. Oh ini udah peringkatnya, udah berubah. Masih tapi dipegang oleh L. Oke, untuk selanjutnya. Bagaimana sistem MRP menentukan kebutuhan bahan mentah secara detail? Oke, waktu habis. Oke, peringkatnya masih sama, tiga besar dari sebelumnya. Kita lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya. Mengapa data cleaning itu penting dalam proses analisis data oleh data analis? Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, kita lihat jawabannya, peringkatnya. Oh, benar semua. Peringkatnya tiga besar masih sama. Kita lanjut. Berikutnya. Apa yang dilakukan SAP setelah menghitung kebutuhan bahan untuk membuat sisa cup? Nah, ini study case nih. Kira-kira jawabannya apa ya? Oke, udah mulai menjawab. Sisa 15 detik lagi waktu untuk menjawab. Waktu habis, kita lihat hasilnya. Masih sama untuk peringkat tiga besar yang boleh di next. Mengapa data analis melakukan data cleaning sebelum menganalisis data penjualan es krim matcha? A, B, C, atau D? Waktu habis. Oke, kita next. Ini klasemen yang bertahan ya. Kuat sekali posisi tiga besarnya. Apa hasil dari prediksi baru yang dilakukan data analis menggunakan metode time series analysis? Kembali lagi ke materi mengenai data analis. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Oke, ini dia. Oke, Gilang tergeser dari posisi 3 disalib oleh M. Farel Al-Ghifaru. Kita next, kita lihat apakah posisi satu akan tergeser? Mengapa penting bagi perusahaan untuk memperbarui jumlah pesanan bahan baku ke supplier sesuai dengan angka prediksi baru? Nah, ini dia. Aku spill ya, ini tadi terkait stock out, overstock. Nah,
Oke, 21 habis waktunya. Kita lihat. Banyak juga yang jawab benar. Oke, masih posisi tiga besar yang sama. Boleh kita next. Berikutnya, soal ke-13. Mengapa sistem SAP SCM 300 penting dalam proses produksi sebelum mesin dinyalakan? Oke, sisa 15 detik lagi. Waktu habis. Kita lihat. Oke, peringkat tiganya masih sama, tapi tidak ada perubahan untuk peringkat 7. Kita next, pertanyaan ke-14. Satu pertanyaan sebelum terakhir. Mengapa komponen bahan baku dikunci oleh sistem setelah production order disetujui? Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, oke, ada yang naik ke peringkat 4 dan juga 5, namun klasemen tiga besar masih sama. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Bagaimana status bahan baku di gudang setelah production order dirilis untuk produksi 13.500 cup matcha? Apakah biru, hijau, orange, atau pink jawabannya? Oke, waktu habis dan inilah klasemennya. Tiga besar ada peringkat satu dari awal masih dipegang oleh L, peringkat dua Tiara, dan peringkat tiga M, Farel Algifaro. Kita akan lihat. Oke, ini dia ketiga besar kita. Selamat kepada L ya telah memenangkan kuis pada sesi kali ini. Mungkin kepada peserta dengan display name L, mungkin nanti silakan setelah sesi ini dapat menghubungi panitia gitu untuk klaim hadiahnya. Mungkin sekian untuk sesi kuis. Untuk sesinya aku kembalikan kepada Kak Vincent sebagai MC. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat untuk yang menang ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya adalah sesi Q&A. Untuk pertanyaan yang sudah kalian kirim di kolom chat, kita akan jawab sekarang teman-teman. Untuk waktu dan tempat untuk pembicara kita. Baik, terima kasih Kak Vincent. Eh, di pertanyaan pertama di sini ada dari Kak Zulhanan Alfaisi ya. Pertanyaannya, jika data-data internal dan eksternal sudah didapat dan eh, data analisis sudah dilaksanakan dengan baik, kemungkinan apa lagikah yang dapat dipertimbangkan sehingga pengambilan keputusan produksi yang baik dan tepat? Oke. Izin izinkan saya menjawab dari pertanyaan nomor satu dari Kak
Zulhanan Al-Farisi tadi ya. Eh, Sebetulnya ada lagi penentu keputusan akhirnya. Nah, misal dikatakan kita punya tim data analis yang keren dan data internal serta data eksternal yang lengkap yang sudah dianalisis nih. Apakah itu cukup? Jawabannya adalah sebenarnya itu fondasi yang sudah luar biasa, tapi itu belum cukup. Nah, di dalam dunia supply chain itu ada tiga faktor non statis lain yang harus kita pertimbangkan sebagai penentu keputusan akhir. Nah, apa tiga penentu itu? Yang pertama, ada fleksibilitas dan keandalan vendor. Nah, keandalan vendor ini meliputi supplier, eh, reliability, dan lead time. Kenapa eh, ada poin satu itu? Kita boleh saja merencanakan produksi 10.000 cup es krim karena datanya kita anggap valid. Nah, tapi apakah supplier cup atau supplier susu kita bisa kayak kita minta mendadak nih bahannya, supplier susunya? Apakah mereka bisa mengirim bahan baku itu secara tiba-tiba? Nah, kemampuan adaptasi rantai pasok dari hulu ini kita sangat menentukan eksekusi rencana tersebut. Yang kedua ada poin kebijakan strategis perusahaan dan faktor regulasi. Kadang ada keputusan yang diambil bukan murni karena data pasar, melainkan arah strategiknya. Misalnya demi menjaga brand image di musim kemarau, em, walaupun bahan bakunya sedang mahal atau profitnya tipis. Nah, keputusan branding atau kepatuhan terhadap regulasi baru sering kali berada di luar jangkauan analisis data murni. Nah, ada dan yang terakhir ini poin terakhir ya teman-teman, ada analisis skenario terburuknya atau what if simulation. Kita harus mempertimbangkan juga skenario terburuknya. Nah, di SAP SCM 100 kita belajar simulasi kapasitas. Planner yang baik akan bertanya, jika eh, jika tiba-tiba listrik padam selama 5 jam, atau jika ada ada mesin yang rusak, atau jika ada mogok kerja dari pekerjanya, apa rencana cadangan kita? Jadi keputusan produksi yang matang selalu menyisakan ruang aman atau buffer, baik dalam bentuk safety stock maupun kapasitas cadangan. Nah, dari ketiga poin tersebut, kesimpulannya adalah data analis mungkin memberikan kita peta terbaik, tetapi insting manajemen, kolaborasi dengan mitra atau supplier, dan perencanaan rencana cadangan adalah hal yang menentukan apakah kita bisa berjalan di atas peta tersebut dengan selamat. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari pertanyaan mengenai data analisis ya. Untuk Kak Rifdi bisa dibantu dijawab. Oke, oke. Sebelumnya sorry ini aku nggak bisa on cam karena bisa nge-lag kalau on cam device saya. Oke, aku mungkin jawab dari pertanyaan rekan kita Michael Sandy dari Binus University. Ini mirip-mirip lah ya pertanyaan ini dengan pertanyaan yang udah dijawab oleh rekan saya Asai. eh Bagaimana data analis menjamin presisi dan sinkronisasi dengan SAP? Terima kasih, pertanyaan ini sangat kritis dan relevan. eh
Jadi begini, saya sendiri seorang data analis itu tidak bisa menjamin 100% akurat. Yang bisa kita jamin adalah kita menggunakan metode terbaik yang tersedia untuk minimalkan error. Caranya bagaimana? Beberapa tahapan mungkin ada model validation, kayak kita menguji sebelum memakai, kayak sebelum hasil prediksi diberikan ke tim supply chain, kita tidak langsung percaya begitu aja. Kita melakukan yang namanya backtesting, menguji model kita terhadap data masa lalu. Misalnya kita punya kayak data 3 tahun, kita latih tuh model itu dengan data 2 tahun pertama. Lalu kita tes apakah model ini bisa memprediksi tahun ketiga dengan akurat. Kalau errornya kecil, baru kita percaya model ini layak dipakai untuk prediksi ke depan. Lalu kita ada kayak error monitoring. Penyimpangannya kita ukur terus tuh setelah prediksi berjalan, kita hitung terus selisih antara prediksi versus aktualnya. Ini yang disebut forecast error. Kayak ada metrik seperti MAPE, mean absolute percentage error. Kalau itu di bawah 10%, itu udah tergolong sangat baik. Kalau tiba-tiba naik jadi 25%, itu sinyal bahwa model kita perlu diupdate. Nah, lalu yang terakhir mungkin ada kita harus update berkala. Biasanya di model retraining. Eh, Kayak perilaku konsumen berubah, market berubah, maka model kita juga harus diupdate secara berkala, berbulan, per kuartal, tergantung dinamika industrinya. Jadi presisi tinggi itu bukan hasil sekali jadi, tapi hasil dari proses iteratif yang terus-menerus. Nah, bagaimana sinkronisasi dengan SAP dan kondisi perusahaan? Karena memang benar hasil analisis data analis itu bisa saja tidak langsung sinkron dengan realitas perusahaan, itu ada proses kolaborasi yang menjadi kunci, seperti collaborative planning. Misal model prediksi bilang bulan depan demand naik 20%. Tapi tim produksi bilang mesin kita sedang maintenance 1 minggu, maka itu harus disesuaikan. Ini namanya constrained forecast atau prediksi yang sudah disesuaikan dengan keterbatasan nyata. Lalu ada SAP yang sebagai single source of truth. Kenapa sinkronisasi dengan SAP itu penting? Karena SAP berfungsi sebagai single source of truth, satu-satunya sumber kebenaran data operasional. Jadi setelah angka prediksi itu disepakati bersama, angka itu diinput ke SAP dan seluruh departemen bekerja berdasarkan angka yang sama. Kalau data analis punya angka sendiri, produksi punya angka sendiri, sales punya angka sendiri, bisa aja chaos. Nah, disitulah SAP menyatukan semua ya. SAP sendiri sebenarnya mendukung ini melalui fitur seperti simulation di MRP. Jadi kita bisa memasukkan beberapa skenario prediksi dari data analis, optimistik, realistik, dan melihatnya dampaknya terhadap kebutuhan material, kapasitas, dan biaya sebelum benar-benar dieksekusi. Jadi kesimpulannya apa? Eh, Pertama, presisi tinggi itu bukan jaminan absolut, tapi hasil dari metode yang rigorous atau validasi model, confidence interval, error monitoring, dan retraining berkala. Kedua, sinkronisasi dengan SAP dan kondisi perusahaan itu dijaga melalui kolaborasi. Ibaratnya data analis itu GPS-nya lah. SAP itu jalan rayanya. Dan manajemen perusahaan itu sopirnya. GPS memberikan rute terbaik jalan raya, yaitu SAP menyediakan infrastruktur. Tapi yang mengemudi tetap manusia yang bisa memutuskan, oke, saya ikut rute ini. Atau saya ambil jalan alternatif karena ada kondisi lapangan yang GPS belum tahu. Mungkin semoga menjawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke rekan saya MC. Oke teman-teman, untuk pertanyaannya dan makasih juga untuk pembicara untuk menjawab pertanyaannya. Untuk selanjutnya adalah sesi feedback teman-teman.
Karena kita keterbatasan waktu, mohon maaf teman-teman, pertanyaan nggak bisa kita jawab semuanya dalam Zoom. Mungkin nanti bisa dijawab lewat grup chat ya teman-teman ya. Untuk feedbacknya diisi teman-teman ya. Untuk dari saya sendiri moderator, terima kasih banyak untuk waktunya 2 jam ini teman-teman. Dan mohon maaf jika dari kita ada salah kata. Oh ya teman-teman, sebelum ini kita dokumentasi dulu teman-teman ya. Dimohon semua pada on cam teman-teman. Untuk Kak Rifdi, on cam Kak Rifdi. Untuk untuk dokumentasi akan dipandu oleh teman saya, Kak Naila. Dimohon Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Vincent. Mungkin eh, barangkali masih ada yang ingin open kamera untuk dokumentasi. Boleh, rekan-rekan. Mungkin ada yang mau eh, rapih-rapih dulu, dandan dulu, cantik dulu, ganteng dulu. Eh, saya tunggu sampai 21.06. Boleh, teman-teman barangkali yang ingin masuk TV ya, masuk sesi dokumentasi. Di sini ada 2 slide. Nanti saya akan screenshot secara bergantian. Mohon maaf. Jadi silahkan berpose, tersenyum seganteng mungkin, secantik mungkin. Karena teman-teman nggak tahu ada di slide berapa, jadi saya screenshot aja. Jadi tetap senyum ya, jangan luntur senyumnya. Mungkin boleh kita mulai aja karena udah mulai rame juga. Jadi eh, senyum semuanya, senyum yang manis, yang lebar. Senyum, saya akan hitung 1, 2, 3. Oke, slide pertama sudah, saya pindah ke slide kedua. Senyum, 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih banyak sebelumnya kepada hadirin semua yang udah berkenan untuk on cam dan ikut pada sesi dokumentasi. Saya sebagai salah satu pembicara juga mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Kak Vincent, silakan. Baik teman-teman, makasih untuk waktunya teman-teman. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Kami izin pamit undur diri teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu, silahkan boleh meninggalkan Zoom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.